Graf. Teori graf atau graf dalam matematika dan ilmu komputer adalah cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat graf atau grafik. Secara informal, suatu graf adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul, yang terhubung oleh sisi-sisi atau busur. Graf dapat digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai noktah, bulatan atau titik, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis. G adalah V, E, di mana G adalah graf. P adalah simpul atau vertex atau node atau titik. E adalah busur atau edge atau arc. Contohnya adalah pembuatan struktur organisasi, peta rangkaian listrik, dan lain-lain. Seringkali, graf digunakan untuk mempresentasikan suara jaringan. Misalnya, jaringan jalan raya dimodelkan graf dengan kota sebagai simpul, dan jalan yang menghubungkan setiap kotanya sebagai sisi, yang bobotnya adalah panjang dari jalan tersebut. Struktur data bergantung pada struktur graf dan algoritma yang digunakan untuk memanipulasi graf. Secara teori, salah satu dari keduanya dapat dibedakan antara struktur list dan matriks. Tetapi, dalam penggunaannya, struktur terbaik yang sering digunakan adalah kombinasi keduanya. Graf tak berarah. Urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Misal, busur E1 dapat disebut busur AB atau BA. Graf berarah, urutan simpul mempunyai arti. Misal, busur AB adalah E1 sedangkan busur BA adalah E8. Graf berbobot. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat dinyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, atau yang lain-lain. Berikut adalah contoh permasalahan dalam kehidupan nyata dalam penerapan algoritma menggunakan teori graf. Budi ingin pergi ke suatu tujuan, dan banyak sekali jalan yang menuju untuk sampai ke sana. Contohnya, melewati danau, taman, mal, puskesmas. Ketika itu, ia sedang terburu-buru, maka ia harus mencari jalan yang tercepat. Jika A didefinisikan sebagai Budi, B didefinisikan sebagai danau, C didefinisikan sebagai taman, D didefinisikan sebagai mal, E didefinisikan sebagai puskesmas, dan Z sebagai tujuannya. Berikut adalah solusinya. Mulai dari simpul A, kita lingkari sebagai simpul awal. Lalu, tentukan jalur dengan bobot terpendek yang menghubungkan A dengan simpul yang lain. Jika jalurnya lebih dari satu, pilih jalur dengan bobot terendah. Terdapat dua jalur, dari A ke B dan A ke C. Karena jarak A ke C lebih rendah daripada A ke B, jadi kita lingkari simpul yang C, dan kita mulai dari simpul C. Dari simpul C terdapat beberapa jalur, yaitu C ke B, C ke D, dan C ke E. C ke B adalah jalur yang paling terendah dibandingkan C ke D dan C ke E. Karena C ke B bobotnya lebih rendah, maka lingkari simpul B, dan kita mulai dari simpul B. Dari simpul B terdapat beberapa jalur, yaitu B ke A dan B ke D. Dikarenakan kita tidak boleh mengulangi jarak jalan atau balik lagi, maka B ke A tidak bisa dilalui, jadi hanya B ke D. Karena jalur BD
yang dipilih, maka lingkari simpul D. Dari simpul D terdapat beberapa jalur, yaitu D ke C, D ke E, dan D ke Z. D ke E adalah jalan yang tepat karena jaraknya hanya 2, sedangkan yang lain lebih tinggi dari 2. Karena D ke E jaraknya lebih rendah, maka kita lingkari simpul E. Dari simpul E ada beberapa jalur, yaitu E ke C dan E ke Z. E ke C tidak mungkin dipilih karena kita sudah memijaki simpul C. Maka kita masuk ke jalur E ke Z. Karena jalur E Z yang dipilih dan Z merupakan simpul tujuan, maka setiap yang dipilih dalam langkah tersebut akan menjadi jalur terpendek dari A sampai Z. Jadi, jalur terpendek adalah A, C, B, D, E, Z dengan jarak total 13 km. Jadi, si Budi terlebih dahulu harus melewati taman, danau, mall, puskesmas untuk mencapai suatu tujuan yang paling cepat.